Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 13 Maret 2021 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Sekali peristiwa, Yesus mengisahkan ada dua orang ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah seorang Farisi dan yang lain lagi pemungut cukai. Sebenarnya, dua orang yang pergi ke bait Allah itu melambangkan dua roh yang bersaing dalam hati setiap manusia. Ada roh yang selalu berada di posisi pertama. Roh lain selalu ingin tersembunyi. Saat manusia sungguh berdoa, kedoknya terbuka. Isi hatinya menjadi nyata di hadapan Allah. Hati yang berisi kerendahan hati, ada pula hati yang penuh dengan kesombongan. Ada hati yang tidak pernah merasa berdosa, namun ada hati yang sungguh remuk redam. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Saya Romo Dwi Joko dari Seminari Tahun Orientasi Rohani Yohanes Maria Vianney Jati Jejer Keuskupan Surabaya. Para sahabat, pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Mari para sahabat sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Pada suatu peristiwa, Yesus menyatakan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, dengan perumpamaan ini Yesus mengejutkan banyak orang. Sebab orang yang merasa diri berdosa justru dia benarkan. Sedangkan dia yang merasa diri suci ternyata malah tidak dibenarkan. Mengapa demikian? Sebab yang merasa diri suci bangga sebagai orang yang mampu untuk memelihara hukum, padahal ia tidak peduli akan perintah kasih. Sementara si berdosa dibenarkan sebab orang itu yakin bahwa ia akan diampuni, bukan karena dia berjasa, melainkan karena Allah yang Maha Rahim itu sungguh tahu hatinya dan kelak akan merangkul dia di dalam surga. Para sahabat, lewat kisah ini sebenarnya Yesus mau menantang mengenai kesombongan kita. Dalam kisah ini sungguh digambarkan dengan amat indah orang Farisi yang berdiri dan berdoa. Dan doanya tentu saja dipengaruhi oleh gambaran akan Allah. Allah dipahami sebagai pribadi yang menetapkan standar yang harus ditepati.
dan dia sebagai orang yang mentaati hukum sungguh mampu menepatinya dengan kekuatan pribadinya. Maka yang dianggap baik dan suci oleh orang Farisi ini kalau mampu memaksimalkan perbuatan-perbuatan yang baik dan meminimalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, orang Farisi ini jelas merasa nyaman dengan dirinya dan senang dengan situasi itu. Dan dia ingin serta berharap bahwa Allah juga senang dengan setiap perbuatan-perbuatan itu. Sebagai doanya, orang Farisi ini mempersembahkan segala hal yang telah dicapainya dalam bidang kerohanian. Dia berterima kasih kepada Allah bahwa Allah sungguh-sungguh memberkati pekerjaannya dan menempatkan dia di atas semua orang lain. Dan dia menyebut bahkan lebih daripada orang-orang berdosa. Dia menyebut dan menunjuk tidak seperti pemungut cukai itu. Nah, para sahabat, bagaimana dengan kita? Ya, kita seringkali juga dalam doa-doa kita juga mirip-mirip orang Farisi ini. Mungkin kita menilai salah orang Farisi ini, tapi seringkali juga diri kita juga demikian. Kita juga seringkali bersyukur. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak seperti mereka itu. Aku ini beruntung karena tidak seperti kelompok itu, kelompok bla bla bla. Atau saya bersyukur padamu Tuhan karena saya diberkati, tidak seperti orang-orang yang kena bom itu dan sebagainya. Ini mengandung bahaya. Sebab apa? Seperti orang Farisi memandang dirinya sehat secara rohani dan semuanya itu dicapai atas usahanya sendiri dan merasa diri sebagai orang yang layak di hadapan Allah. Ini ada bahaya karena apa? Karena ia percaya bahwa upaya-upaya itu telah membuat dirinya sungguh-sungguh layak di mata Allah, tidak seperti orang-orang lain. Dia gagal melihat kekosongan rohani dalam dirinya. Dengan demikian, ia tidak melihat adanya kebutuhan akan rahmat dan akan kerahiman Allah. Sebaliknya, pemungut cukai, bagi dia Allah itu penuh bela rasa dan belas kasihan. Ia juga mengetahui bahwa Allah menetapkan suatu standar, tetapi dia juga menyadari bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan mampu untuk memenuhi standar itu. Namun demikian, dia juga tidak kehilangan pengharapan atau berputus asa. Tidak, melainkan dia menaruh dirinya di tangan Allah yang penuh kasih. Dia mengakui bahwa segalanya yang dimilikinya karena Allah sendiri. Maka dia sungguh berhutang kepada Allah. Bahkan keberadaannya itu semata-mata karena Allah. Dia senantiasa harus bergantung pada Allah, kepada Yang Maha Kasih, dan senantiasa mengharapkan pertolongannya. Maka pemungut cukai tadi sungguh merasa bahwa dia sungguh-sungguh datang dengan remur redam dan mohon rahmat belas kasih dan pengampunan dari Allah. Para saudara, kita seringkali juga membandingkan diri dengan orang lain dan berusaha meyakinkan diri bahwa kita ini lebih baik daripada orang lain. Kalau begitu, apakah kita tidak perlu bersyukur karena kita mengalami sesuatu yang lebih daripada orang lain? Ya tentu saja, boleh-boleh saja. Tetapi syukur kita bukanlah karena kita lebih baik dari orang lain, tapi kita boleh bersyukur karena kita boleh menjadi bagian dari ciptaan Tuhan. Kita sama dan sederajat dengan yang lain. Kita juga tidak pernah luput dari dosa. Kita sebagai manusia semuanya telah berdosa. Dan inilah sesungguhnya hakikat kerendahan hati. Kita adalah bagian dari seluruh ciptaan. Kita ini humus tanah. Kita diciptakan dari tanah, sama seperti yang lain. Namun kendati kita tanah,
kita debu yang tidak berdaya, yang lemah. Kita sungguh debu atau tanah yang sungguh-sungguh dicintai oleh Allah. Debu yang lemah itu dihembusi oleh Roh Allah sendiri sehingga menjadi hidup. Kita sungguh-sungguh hidup semata-mata hanya karena Allah. Maka para saudara, para sahabat yang terkasih, kalau kita menyombongkan diri seperti orang Farisi ini, nanti justru itu menjadi sarana dan alat bagi yang jahat untuk memupuk dosa kesombongan. Tetapi kalau kita mampu seperti pemungut cukai yang lemah lembut, yang rendah hati, justru di sana akan mengalami rahmat berlimpah dari Tuhan. Maka marilah kita dengan rendah hati kita belajar dari si pemungut cukai ini yang dalam doanya mengungkapkan gambaran yang indah tentang Allah. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dengan berdoa seperti itu, kita akan sungguh dibenarkan. Artinya menemukan tempat kita yang sebenarnya dalam kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah aku karena aku sangat membutuhkan Engkau. Aku melihat dosa-dosaku dan mau dilepaskan dari dosa-dosa itu selamanya. Bersihkanlah aku ya Tuhan, agar aku dapat melakukan kehendak-Mu. Aku mengasihi Engkau ya Yesus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu, 13 Maret 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.